Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Itu pembahasan tentang Kitabul Jumu'ah, kitab tentang Jumu'ah ya. Itu berkaitan dengan hari Jumat ya. Al-Jumu'ah boleh dibaca mimnya dhammah atau sukun ya. Jumu'ah atau sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah, mimnya dhammah, Jumu'ah, atau boleh dibaca sukun, Jum'ah. Dalam kitab ini atau dalam bab ini ya akan disebutkan oleh Imam Muslim hadis-hadis yang berkaitan dengan hari Jumat, keutamaannya, kemudian juga yang berkaitan dengan salat Jumat. Hadis pertama dalam bab ini, bab Kitabul Jum'ah, yaitu hadis yang ke 1948 dalam kitab atau dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Nafi' an Abdillah, yaitu Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza arada ahadukum ay ya'tiya al-jumu'ata falyaghtasil. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada ahadukum ay ya'tiya al-jumu'ata falyaghtasil. Jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi Jumat, yaitu salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Hadis selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa huwa qa'imun 'alal mimbar, man jaa'a minkum al-jumu'ata falyaghtasil. Siapa yang datang di antara kalian datang untuk salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Dua hadis ini atau dua riwayat ini yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar menyebutkan kepada kita perintah atau anjuran dari Nabi SAW untuk mandi bagi orang yang ingin datang salat Jumat ke masjid. Kalau kita perhatikan, dua hadis tersebut menunjukkan perintah. Falyaghtasil, kata Nabi SAW, falyaghtasil, ya, lamul amr, yaitu perintah. Oleh karena itu kita akan lihat nanti disebutkan oleh Imam Nawawi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum mandi Jumat, apakah wajib atau sunnah. Tapi zahir hadis ini, hadis Abdullah bin Umar, dua riwayat menunjukkan bahwasanya zahir hadis menunjukkan wajib, karena Nabi SAW menyuruh falyaghtasil dengan lamul amri, dengan lam perintah. Falyaghtasil, hendaknya dia mandi.
Hadis selanjutnya, hadis dari Salim bin Abdullah an abihi, yaitu dari Salim bapaknya yaitu Abdullah bin Umar, dari bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bainama huwa yakhtubun nas yaumal jumu'ah dakhala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadahu Umar ayyatu sa'atin hadhihi faqala inni shughiltu al-yawm falam aqlib ila ahli hatta sami'tu an-nida falam azid ala an atawadda falam azid ala an tawaddatu qala Umar al-wudu aidan wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Hadis ini dari Salim dari Abdullah bin Umar, beliau menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu hari ketika beliau berkhutbah, ini ketika khutbah Jumat, beliau sedang berkhutbah, datang masuk ketika khutbah tersebut seorang laki-laki di antara sahabat Nabi SAW. Kemudian Umar berkata, memotong khutbahnya, kemudian mengatakan, ayatu sa'atin hadhihi, jam berapa ini? Maksudnya kamu datang terlambat. Khatib sudah berkhutbah, kamu baru datang, kira-kira seperti itu. Ayu sa'atin hadhihi, jam berapa ini, kata Umar. Beliau lagi khutbah ini. Faqala inni syughiltul yaum. Sahabat ini mengatakan, ini yang masuk sahabat, yang terlambat ini sahabat. Umar ketika itu khutbah, ketika beliau menjadi khalifah di zaman beliau. Kata sahabat ini, inni syughiltul yaum, saya hari ini sibuk. Hari ini sangat sibuk. Falam anqalib ila ahli hatta sami'tu nida. Saya tidak bisa atau tidak sempat pulang ke rumah saya kecuali sampai saya mendengar azan. Falam azid ala an tawaddu'tu, maka saya tidak menambah perbuatan di rumah kecuali hanya wudu saja. Artinya saya pulang kemudian wudu ke masjid. Qala Umar al-wudu aidan, cuman wudu aja. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Bukankah kamu sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mandi? Ini kisah yang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan sebutkan hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim menyebutkan siapakah sahabat yang terlambat itu. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini riwayat sebelumnya hadis dari Abdullah bin Umar yang menceritakan bapaknya khutbah. Tapi beliau tidak menyebutkan siapa yang terlambat. Tidak disebutkan namanya. Tapi hadis Abu Hurairah menyebutkan. Dan ternyata sahabat yang terlambat ini sahabat besar, bukan sahabat sembarangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bainama Umar bin Al-Khattab yakhtubun nas yaumal jum'ah idz dakhala Utsman bin Affan. Fa'arada bihi Umar faqala ma balu rijalun yata'akhkharuna ba'da an-nida. Faqala Utsman ya amiral mu'minin ma zidtu hina sami'tu an-nida'an tawaddatu thumma aqbaltu. Faqala Umar wal wudu aidan. Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jaa ahdukum ilal jumu'ah falyaghtasil. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah menceritakan ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah Jumat, maka masuklah Utsman bin Affan. Maka beliau terlambat, sendiri terlambat. Khatib sudah naik mimbar, Utsman datang. Fa'arada bihi Umar, maka kemudian Umar pun menyindir Utsman dengan mengatakan ma balu rijalun yata'akhkharuna ba'dan nida. Ada apa dengan sebagian orang yang dia terlambat ketika masuk masjid ketika hari Jumat? Ini sindiran. Beda dengan riwayat pertama tadi disebutkan, langsung Umar menyampaikan apa? Kenapa kamu terlambat? Jam berapa ini? Riwayat kedua ini enggak disebutkan ya. Umar menyindir tidak langsung, tapi Umar mengatakan ada apa dengan orang yang dia terlambat ya, ketika hadir salat Jumat. Faqala Utsman mengatakan wahai Amirul Mukminin
Mazidtu hina sami'tu nida an tawaddatu. Saya tidak menambah ketika saya mendengar azan berkumandang, saya tidak menambah kecuali hanya berwudu saja. Artinya apa? Beliau sebelum itu sibuk kerja, azan berkumandang berhenti, kemudian wudu, pulang wudu, kemudian datang ke masjid. Apa kata Umar? Al-wudu aidan, wudu juga. Cuman wudu aja. Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bukankah kalian semua mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ah falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian datang untuk salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Maka 4 riwayat ini, riwayat Abdullah ibnu Umar tadi 2, yang pertama, kemudian juga riwayat yang ketiga yang menceritakan tentang Umar, juga dari Abdullah bin Umar, dan juga riwayat Abu Hurairah, menunjukkan secara tidak langsung atau hadis-hadis ini menjadi dalil bagi sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya hukum mandi Jumat hukumnya wajib. Sebagian para ulama mewajibkan, dan kita akan sebutkan juga hadis-hadis setelah ini juga disebutkan oleh Imam Muslim. Ini diantara riwayat yang menjadi pegangan bagi sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Ini diantara hadis. Ini diantara dalil. Riwayat Abdullah bin Umar yang pertama tadi, dan yang kedua, kemudian riwayat yang ketiga kisah Umar, dan juga riwayat Abu Hurairah. Di sini kita akan melihat, ya, nanti kita akan sebutkan tentang perbedaan pendapat ini, tapi kita akan lihat di sini faedah ya dari kisah Umar bersama Utsman, baik dari riwayat Abdullah bin Umar atau riwayat Abu Hurairah. Di sini kita bisa melihat bagaimana ya banyak faedah di sini disebutkan oleh para ulama, yaitu pertama, khatib ketika dia berkhutbah Jumat, boleh dia memotong khutbahnya kemudian dia berbicara dengan salah seorang yang datang atau jemaah. Itu dibolehkan. Sebagaimana yang terjadi ini, dan juga sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika Rasul SAW berkhutbah Jumat, kemudian datang seorang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya, wahai Rasul, sekarang sudah terjadi paceklik, kemarau yang panjang, berdoalah kepada Allah SWT agar diturunkan hujan. Maka Nabi SAW berdoa. Kemudian turun hujan sampai 1 pekan. Pekan depan datang lagi orang Arab tadi dan mengatakan bahwasanya Rasul sudah banjir semua ini, hentikan hujan. Nabi berdoa. Kemudian juga diantaranya adalah Rasulullah SAW ketika itu sedang berkhutbah, kemudian masuk seorang sahabat, kemudian dia duduk. Kemudian Nabi SAW memotong khutbahnya dan bertanya kepada sahabat tadi, apa kamu sudah sholat? Tahiyatul masjid maksudnya. Belum, kata Nabi, qum. Yaitu sholatlah. Ya, sholat tahiyatul masjid dengan sholat yang ringan. Maka ini diantara faedah ya, bahwasanya khatib boleh dia berbicara, memotong khutbahnya untuk berbicara untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum atau menjelaskan hukum seperti Nabi tadi. Dan juga di sini Umar ya, di sini Umar melihat ini hal yang perlu untuk disampaikan. Maka beliau memotong khutbahnya. Adapun jamaah, antara jamaah itu tentunya tidak boleh untuk saling berbicara. Man qala li akhihi ansit yaumal jum'ah faqad lagha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya siapa yang mengatakan kepada temannya, diamlah kamu, maka dia telah melakukan suatu perkara yang sia-sia. Maka artinya apa? Kalau sesama jamaah ketika Jumat tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Ya, ketika khutbah sedang
berlangsung tidak boleh berbicara. Maka yang berbicara telah melakukan perbuatan yang lagho, kata para ulama, artinya perbuatan yang sia-sia. Maksudnya salat Jumatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala, hilang atau berkurang pahalanya. Ini maksudnya. Maka ini faedah pertama dari kisah ini. Yang kedua, bahwasanya seorang pemimpin boleh dia menegur bawahannya walaupun itu di tengah khalayak ramai, walaupun yang ditegurnya juga orang yang punya wibawa atau punya pengaruh. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau amir, pemimpin, khalifah ketika itu. Beliau menegur Utsman, dan Utsman tentunya juga tokoh di antara para sahabat. Kalau memang itu perlu dan untuk menjelaskan kepada umat akan pentingnya hal tersebut, maka boleh menegur ini kalau memang itu ada maslahat dan tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Dan ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat ketika itu di zaman tersebut, ya, ketika Umar misalnya menegur Utsman di hadapan para sahabat juga tentunya yang hadir ketika itu, maka tidak terjadi fitnah karena memang mereka memahami itu. Di zaman kita sekarang ini perlu diperhatikan. Kadang orang tidak mengerti maksudnya jemaah. Ada orang yang ditegur sama ustadznya dan sebagainya, netizennya yang apa? Yang ribut. Ini salah. Maka dalam hal ini penting, ya, kita lihat bagaimana di sini sahabat, ya, yang dikedepankan adalah kebenaran. Walaupun ditegur di depan umum, Utsman tidak marah. Sini kita lihat. Kalau di zaman kita banyak orang yang mengedepankan ego atau baperan dan sebagainya. Oh, siapa saya? Kalau saya ditegur di depan umum, saya ini begini dan seterusnya. Naudzubillah. Dia tidak melihat apa yang disampaikan orang. Maka ini namanya kedewasaan namanya. Di zaman kita sudah seperti manusia, sudah kedewasaannya sudah kurang. Dia tidak melihat apa yang disampaikan ini benar atau tidak, tapi yang dilihat dia tersinggungnya. Naudzubillah. Jadi bagaimana meluruskan? Bagaimana kita menyampaikan? Coba kita lihat di sini Umar menegur Utsman, sahabat senior. Di tengah ketika sholat Jumat, beliau sendiri yang terlambat. Bisa bayangkan, kita berada di suatu majelis, kita sendiri yang terlambat, kita ditegur. Apa yang Anda lakukan? Dan Anda punya wibawa. Utsman yang dijamin surga oleh Nabi, menantu Nabi, ditegur di hadapan seluruh sahabat hadir ketika itu, ketika sholat Jumat. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, bagaimana bedanya zaman kita dengan zaman para sahabat. Bagaimana imannya, ilmunya berbeda. Bagaimana mereka mengedepankan apa? Apa yang dilihat? Ini ilmu, ini teguran yang bermanfaat. Tidak mereka, oh ini saya ini sebagai ini, saya ini sebagai ini. Tidak membesarkan dirinya, merasa dirinya besar, kemudian pantang untuk dikritik dan sebagainya, tidak mau ditegur dan sebagainya. Salah. Di sini Utsman ditegur oleh Umar bin Khattab, maka beliau tidak marah, ya. Dan juga sahabat yang ada di situ tidak ribut. Di sini, ya, bisa kita lihat bagaimana ilmunya para sahabat di zaman dahulu, ya. Kemudian faedah juga, di antara faedah dari kisah ini, yaitu disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika seorang
ditegur karena melakukan suatu kesalahan, maka boleh dia menyampaikan uzur dia. Dan dia tidak boleh diam saja. Dalam hal ini Utsman ditegur oleh Umar. Kenapa terlambat? Jam segini baru datang sholat Jumat. Maka Utsman menyampaikan uzurnya. Ya, harus disampaikan. Berterus terang. Ini sikap yang harus juga diperhatikan. Ya. Berterus terang. Di sini Utsman ketika ditanya oleh Umar, kenapa jam segini baru datang sholat Jumat? Maka Utsman menyampaikan, saya hari ini sibuk. Jawaban Utsman kita bisa lihat di sini, hari ini saya agak sibuk. Maksudnya apa? Berarti apa? Selain itu enggak. Dan tidak menjadi suatu kebiasaan sahabat terlambat sholat Jumat. Beda hari ini. Azan berkumandang baru mereka datang sholat Jumat. Naudzubillah. Ini iman kita, kaum muslimin zaman kita sekarang. Khatib sudah naik mimbar baru setengah masjid berisi. Selesai khutbah baru penuh masjid. Ini zaman kita. Terlambat terus dan itu terus. Ini yang terlambat apa? Utsman, dan itu beliau katakan saya hari ini agak sibuk. Cuman yang terlambat cuma satu orang dan itu sekali dalam hidupnya. Kita bertanya kepada diri kita, berapa kali kita terlambat sholat Jumat? Kapan dikatakan terlambat? Kalau khatib sudah naik mimbar, itu terlambat kita sudah. Nanti akan disebutkan hadisnya. Bagaimana kaum muslimin, saudara kita, ini harus kita sampaikan. Lalu kita ingin mendapatkan menjadi umat yang maju, memimpin dan sebagainya, kita hanya terlambat sholat Jumat. Bagaimana kita bisa memimpin dunia ini? Sholat Jumat aja terlambat. Mestinya apa? Tidak terlambat. Nah, nanti akan disebutkan hadis ya, yang berikan motivasi agar kita datang awal dalam sholat Jumat. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang maju, umat yang memimpin? Sholat Jumat aja terlambat. Ini bisa kita lihat ya. Utsman terlambat sekali. Dan beliau katakan karena saya ada uzur, ada saya sangat sibuk. Maka beliau sampaikan ya, beliau sampaikan di sini. Maka seorang ketika dia ditegur, ya dia sampaikan dengan cara yang baik. Dan berterus terang, sampaikan saya misalnya terlambat karena ini dan itu, saya tidak hadir karena ini dan itu dan sebagainya. Sebutkan uzur yang benar atau yang jujur ya. Kemudian juga kita perhatikan di sini faedah dari hadis ini, betapa kita lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau yang berkhutbah langsung ya, begitu di zaman dahulu. Yaitu pemimpin mereka orang yang faqih, orang yang berilmu. Jadi yang memimpin itu adalah orang yang berilmu agama. Bukan orang bodoh jadi pemimpin, tapi yang jadi pemimpin orang yang berilmu, terutama ilmu agama. Mereka yang berkhutbah. Khalifah yang langsung berkhutbah. Dan juga kita lihat di sini bahwasanya yang ditegur oleh Umar, coba kita lihat apa yang ditegur. Kenapa terlambat sholat Jumat? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para sahabat di zaman dahulu yang menjadi perhatian mereka adalah akhirat. Kenapa terlambat sholat Jumat? Itu sampai seorang khalifah pemimpin bertanya kepada bawahannya, subhanallah, kenapa kamu terlambat sholat Jumat? Itu bukan urusan dunia, urusan akhirat itu. Di zaman kita sudah terbalik-balik. Kalau urusan akhirat biarin aja, nggak jadi persoalan. Urusan dunia itu yang sangat diperhatikan. Naudzubillah. Maka ini bisa kita lihat bagaimana prioritas, cara berpikir, mindset, cara berpikir para sahabat zaman dulu. Mereka yang diprioritaskan akhirat.
Ada yang terlambat sholat Jumat, ditanya, kenapa kamu sholat Jumat terlambat? Dalam riwayat lain disebutkan di kisah bahwasanya Umar bin Khattab ketika selesai sholat subuh kemudian tidak mendapati saudaranya tidak hadir sholat subuh. Habis sholat zikir, Umar langsung datangin itu rumah saudaranya. Kenapa kamu nggak hadir sholat berjamaah subuh di masjid? Subhanallah, seorang khalifah. Apa yang jadi prioritas? Akhirat. Kenapa nggak datang sholat subuh? Itu yang ditanya. Didatangin itu orang. Subhanallah. Menunjukkan tawadhu'nya beliau dan juga menunjukkan bagaimana yang dipikirkan akhirat, urusan akhirat. Dan ini bisa kita lihat dalam hal ini, kisah ini. Bagaimana Umar bertanya kepada Utsman, dan juga tentunya wallahu alam Umar juga mungkin heran orang sekelas Utsman terlambat sholat Jumat. Maka ini perlu ditanyakan. Dan juga mungkin maksud dari Umar bertanya di hadapan umum ini juga supaya yang lain tahu. Mungkin kalau nggak ditanyakan, yang lain akan berprasangka buruk. Oh, sekelas Utsman aja terlambat sholat Jumat. Mungkin dia sibuk. Nah, kemudian Umar bertanya di hadapan. Jadi ini juga kita sebutkan tadi, bisa saja kita menanyakan suatu hal itu, menegur seorang di hadapan umum kalau itu ada maslahatnya. Tujuannya apa? Agar Utsman menyebutkan uzurnya semua orang tahu. Jadi nggak ada suudzon lagi, nggak ada bisik-bisik setelah itu lagi. Ini salah satu faedah. Ya. Maka menghilangkan prasangka juga harus. Ya. Nggak boleh kita melakukan suatu hal yang membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Maka ini diantara faedah. Ya. Bagaimana Utsman ditanya oleh Umar, ya, kenapa terlambat dalam sholat Jumat. Kemudian bertanya tersebut juga boleh dua hal, ya. Boleh bertanya langsung seperti riwayat Abdullah bin Umar, itu langsung pertanyaannya, enggak pakai sindiran, langsung. Jam berapa ini? Begitu bahasa sederhananya kita, jam berapa ini? Kok baru datang sholat Jumat? Ini pertanyaan langsung, ya. Boleh juga sindiran. Kenapa sebagian orang ini terlambat sholat Jumat? Tidak langsung menuju kepada orang tersebut, tapi memakai orang ketiga. Kenapa orang terlambat sholat Jumat? Kenapa ada yang terlambat? Maka ini tentunya dibolehkan. Dan dua hal ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat, Nabi SAW kadang mengatakan, kenapa sebagian orang mengatakan ini dan itu, kata Nabi. Nabi pernah mengatakan, ada sebagian orang yang dia mengatakan bahwasanya dia tidak akan tidur, dia akan sholat semalam suntuk. Ada yang mengatakan bahwasanya dia akan berpuasa terus. Ada yang mengatakan tidak akan menikah. Kenapa orang itu mengatakan begitu dan begitu? Nabi berkhutbah. Maka ini juga, ya, hal yang perlu kita perhatikan. Bisa saja kita menegur seseorang dengan bahasa langsung, teguran langsung, kalau memang itu ada maslahatnya dan memungkinkan orang itu tidak tersinggung dan sebagainya, atau kita memakai bahasa sindiran. Dan tentunya orang yang disindir mestinya paham. Ada juga orang yang disindir nggak paham-paham, ini repot. Ya berarti kalau orang itu nggak paham-paham, Anda harus sampaikan dengan cara langsung. Ini Utsman langsung dia tahu, disindir. Kenapa orang ini baru datang? Ya dia langsung tahu karena memang yang terlambat dia sendiri. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya di zaman sahabat itu hari Jumat tetap orang bekerja. Tidak ada hari libur istilahnya. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan libur pada hari Jumat. Justru dikhawatirkan menyerupai orang-orang ahlul kitab. Justru di zaman sahabat mereka tetap bekerja. Ini Utsman terlambat kenapa? Bekerja. Tetap mereka bekerja.
Tetapi mereka adalah orang-orang yang mereka disebutkan dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang laki-laki yang tidak terpedaya, lalai dari perdagangan dan sebagainya. Artinya, ya boleh seorang pada hari Jumat untuk tetap bekerja seperti biasa. Tapi dia tentunya mempersiapkan diri untuk sholat Jumat. Kemudian juga faedah dari hadis ini, jadi Utsman melakukan dua hal yang salah menurut Umar. Yang pertama terlambat, yang kedua cuman berwudu. Umar tadi mengatakan, jam berapa ini kamu baru datang? Kemudian apa? Utsman mengatakan, saya ini tadi sibuk, kemudian saya pulang, kemudian saya langsung wudu saja karena nggak sempat lagi. Jadi Utsman ingin mengatakan bahwasanya saya nggak sempat mandi, saya cuma wudu. Nah, sudah telat cuma wudu. Ini menunjukkan bahwasanya wallahu alam, sebagian para ulama tadi kita sebutkan menyebutkan bahwasanya Umar memahami dan sebagian para sahabat memahami bahwasanya mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Makanya diingkari oleh Umar. Sudah telat cuman wudu pula. Nah, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Dua hal yang dilakukan berarti. Sudah telat cuman wudu aja. Dalam pepatah Arab disebutkan ahasyafan wasu akilan. Sudah dia menjual kurmanya buruk, takarannya dikurangi lagi. Dua keburukan. Kurmanya yang dijualnya yang buruk, dia bilang bagus, buruk. Takarannya sekilo jadi 9 on. Ada dua kesalahan. Ahasyafan wasu akilan. Sama dengan ini. Ini dua kesalahan. Kamu udah terlambat, mandi juga, enggak mandi juga. Wudu saja. Ini wallahu alam. Umar memahami bahwasanya mandi Jumat hukumnya wajib. Tapi kita lihat di sini bagaimana Utsman menyebutkan, saya ini terlambat karena ada uzur ya. Bekerja, sibuk. Maka nanti akan kita sebutkan hadis Aisyah. Setelah ini yang menyebutkan bahwasanya di zaman Nabi SAW itu para sahabat bekerja dan sebagainya, itu mereka nggak punya pembantu, bekerja sendiri. Sekelas Utsman yang beliau adalah saudagar besar, orang kaya, itu nggak ada pembantunya di zaman beliau ini ya. Di zaman beliau belum menjadi khalifah, maka mereka bekerja sendiri, sehingga mereka terlambat dan sebagainya. Ya, ini salah satu yang disebutkan. Maka kemudian di sini apa? Utsman cuman berwudu saja. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib mandi. Karena Utsman sendiri hanya berwudu. Dan Umar tidak menyuruh Utsman untuk pulang, mandilah dulu. Menunjukkan apa? Ya, jumhur para ulama nanti ya akan disebutkan bahwasanya memang tentang hukum mandi hari Jumat ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama yang mengatakan wajib hukumnya mandi hari Jumat. Mandi untuk berangkat sholat Jumat. Sebagaimana zahir dari hadis Rasulullah SAW. Ini sebagian para ulama, ahlu zahir dan yang lainnya. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya mandi sholat Jumat hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tidak wajib. Di antara dalilnya adalah kisah Umar dengan Utsman ini, di mana cara pendalilan. Jadi kita bisa lihat di sini ulama yang mewajibkan memakai dalil ini juga, tapi cara pendalilannya. Ini bisa jadi dalam satu hadis dua pendapat. Dalilnya satu, cuman cara pendalilannya atau cara berpendapatnya berbeda. Dan ini kadang terjadi di antara para ulama. Maka di sini para ulama mengatakan, atau mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya mandi Jumat hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah,
berdalil dengan hadis ini justru, yaitu Utsman beliau tidak mandi. Kalau seandainya wajib, pasti beliau akan mengusahakan walaupun terlambat, beliau pasti akan mandi baru beliau datang ke masjid. Oleh karena itu para ulama sepakat semua, yaitu siapa yang dia datang ke Jumat kemudian dia tidak mandi tapi dia cukup berwudu, maka sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah, ya, walaupun dia meninggalkan suatu hal yang lebih utama. Oleh karena itu yang paling utama adalah untuk lebih hati-hati kita dalam hal ini, tidak meninggalkan mandi sholat Jumat. Itu lebih hati-hati, karena keutamaannya yang sangat besar. Nanti akan kita sebutkan hadis setelah ini, ya, banyak, ya, beberapa hadis disebutkan oleh Imam Muslim di sini dalam bab ini. Keutamaan mandi sholat Jumat, apa keutamaannya? Di samping dia memiliki keutamaan, dan memang dalam hal ini sebagian ulama mewajibkan. Oleh karena itu, ya, tentunya kita keluar dari khilaf para ulama, kita lebih hati-hati, ihtiyat dengan ya mengusahakan untuk tetap mandi, ya, untuk berusaha mandi sholat ketika berangkat sholat Jumat, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah mungkin yang kita bisa sebutkan dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Utsman, yang Utsman itu terlambat ketika sholat Jumat di zaman Umar, dan kemudian Umar radhiyallahu taala anhu menegur beliau, ya. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari ini, dan kita akan lanjutkan nanti pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan sholat Jumat, ya, yaitu keutamaan mandi pada hari Jumat, keutamaan datang cepat hari Jumat, ya, dan yang lainnya yang berkaitan dengan sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.